Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran Akidah Akhlak kelas 10 bab menghindari akhlak tercela bersama timeline guru. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai salah satu kompetensi dasar, yakni kompetensi dasar 3.10, menganalisis sebab-sebab, contoh, dan cara menghindari perilaku licik, tamak, zalim, dan diskriminasi. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik diharapkan dapat menguraikan pengertian perilaku licik, tamak, zalim, dan diskriminasi. Kedua, peserta didik diharapkan dapat menguraikan sebab-sebab perilaku licik, tamak, zalim, dan diskriminasi. Ketiga, peserta didik diharapkan dapat menguraikan contoh perilaku licik, tamak, zalim, dan diskriminasi. Dan keempat, peserta didik diharapkan dapat menganalisis cara menghindari perilaku licik, tamak, zalim, dan diskriminasi. Anak-anakku sekalian, pada era globalisasi yang penuh persaingan ini, segala cara akan dilakukan untuk meraih kesuksesan. Pelajar pun yang menempati posisi sebagai generasi penerus, tak sedikit yang melakukan sebuah kecurangan, kelicikan, hanya karena berburu nilai bagus sampai dia mencontek jawaban dari temannya. Sebuah fenomena yang terkadang masih ada di beberapa lembaga pendidikan di Indonesia. Lantas, apa sebab-sebab seorang melakukan perilaku licik tersebut? Dan bagaimana kiat agar tumbuh rasa percaya diri terhadap para pelajar sehingga terhindar dari sifat suka mencontek yang notabene termasuk perbuatan licik tersebut? Untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari kita amati dan perhatikan penjelasan berikut. Baiklah, adapun akhlak tercela yang harus kita jauhi yang pertama adalah perilaku licik. Apa itu licik? Licik berarti banyak akal yang buruk, pandai menipu, culas, curang, dan licin. Sikap licik merupakan sikap yang didominasi oleh hawa nafsu untuk menguasai atau mencapai suatu maksud dan tujuan tertentu, tetapi tidak disertai dengan kesadaran diri akan kemampuan dan ilmu yang memadai. Ia akan menggunakan segala cara yang bisa dipakai, meskipun salah dan sangat merugikan, untuk mengantarkannya pada suatu maksud ataupun tujuan yang dianggapnya menyenangkan baginya. Sebagaimana ciri-ciri orang licik, yaitu selalu menipu dan berbohong serta bersilat lidah, maka orang yang licik tergolong pada orang-orang yang berbuat munafik, sebagaimana ciri-ciri yang dimiliki. Rasulullah SAW bersabda, "Ngan Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayatuhal munafiki salasun idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khona." Rawahul Bukhari. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik itu ada 3, yaitu apabila ia berkata dusta, apabila ia berjanji mengingkari, dan apabila dipercaya ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari. Ada beberapa sebab orang berperilaku licik. Di antaranya adalah karena lemahnya iman, sedikitnya rasa takut kepada Allah, kurangnya kesadaran bahwa Allah senantiasa mengawasi dan menyaksikan setiap perbuatan sekecil apapun, dan terlalu mencintai dunia sehingga menghalalkan segala cara demi terpenuhinya kebutuhan hidup di dunia. Orang yang licik biasanya hidupnya malas. Mereka ingin memperoleh keuntungan tetapi tidak mau mengeluarkan tenaga dan usaha.
yang mereka tempuh hanya dengan menipu dan memperdaya orang lain. Tidak adanya kesungguhan seperti seorang murid yang malas belajar. Saat datang masa ujian, ia pun berusaha berbuat curang agar bisa lulus ujian. Orang berbuat licik biasanya berawal dari kurang percaya diri. Saat seseorang merasa dirinya tidak mampu bersaing dengan orang lain, maka tidak jarang ia melakukan kecurangan untuk menutupi kekurangannya. Lantas, bagaimana cara kita menghindari perilaku licik tersebut? Perbuatan licik bisa diatasi jika di dalam hati tertanam dengan kuat nilai-nilai ketauhidan dan keimanan. Kesadaran selalu diawasi oleh Allah akan membuat seseorang tidak berani melakukan perbuatan tersebut. Memahami akibat-akibat buruk yang akan menimpanya dan hendaknya menjauhi teman dan sahabat yang suka melakukan perbuatan tersebut. Jangan lupa berdoa kepada Allah agar dijauhi dari sifat tersebut dan upayakan amar ma'ruf nahi mungkar dalam rangka merubah keadaan masyarakat menuju yang lebih baik. Adapun akhlak tercela berikutnya yang harus kita hindari adalah tamak. Apa itu tamak? Tamak artinya suatu sikap yang tidak pernah merasa cukup sehingga ingin selalu menambah apa yang ingin ia miliki, tanpa memperhatikan hak-hak orang lain. Orang yang tamak juga selalu mengharap pemberian orang lain, tetapi dia sendiri justru bersikap pelit atau bakhil. Ia ingin mengumpulkan harta untuk kepentingan diri sendiri tanpa memperhatikan aturan. Orang yang tamak selalu merasa harta yang dimilikinya selalu kurang dan tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tamak selalu menginginkan lebih banyak, tidak peduli apakah cara yang ditempuh itu dibenarkan oleh syariat atau tidak. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, yang artinya bermegah-megahan telah melalaikan kamu, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Quran Surah At-Takatsur ayat 1 sampai dengan 2. Orang yang berperilaku tamak, dia tidak akan pernah merasa kenyang. Bahkan korupsi pun akan ia lakukan, karena dia tidak memikirkan kehidupan akhirat. Yang dia pikirkan hanyalah kemewahan dunia. Lantas, apa yang menyebabkan seorang berperilaku tamak? Adapun penyebab hati seorang terjangkit penyakit tamak diantaranya adalah tidak bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah, kurang memahami arti hidup bermasyarakat yang di dalamnya ia berkewajiban saling menolong, membantu, bukan saling iri hati kepada sesama. Kemudian ingin menumpuk-numpuk harta kekayaan dan tidak pernah merasa puas dengan apa yang dicapainya. Lantas, bagaimana cara kita menghindari perilaku tamak tersebut? Perilaku tamak dapat kita hindari bila kita mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Kemudian rajin bekerja untuk memperoleh harta yang halal dan qanaah terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun akhlak tercela berikutnya yang harus kita hindari adalah zalim atau aniaya. Menurut ajaran Islam, zalim atau aniaya adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya atau tidak sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zalim adalah perbuatan dosa yang harus ditinggalkan, karena tindakan tersebut dapat merusak kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Allah mengancam mereka yang zalim dengan siksaan yang amat keras dan pedih, sesuai dengan firman-Nya yang artinya, dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya.
Quran Surah Al-Anfal ayat 25. Orang yang zalim hidupnya mencederai hak-hak orang lain dan juga hak-hak Allah atas makhluknya. Ciri-ciri mereka adalah suka melakukan kemungkaran, senantiasa mengingkari kebenaran, berpaling dari perintah Allah, melanggar hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya, dan gemar melakukan perbuatan tercela seperti dusta, khianat, aniaya, menghina, dan lain-lain. Ada beberapa sebab seseorang berperilaku zalim. Di antaranya, karena lemahnya iman, ingin mempertahankan kekuasaannya, tidak mampu menahan nafsu, dan terlalu mencintai dunia. Lantas, bagaimana cara kita menghindari perilaku zalim tersebut? Adapun perilaku zalim dapat kita hindari dengan cara yang pertama, menanamkan dalam hati nilai-nilai ketauhidan dan keimanan. Kedua, sadar bahwa setiap manusia selalu diawasi oleh Allah. Dan ketiga, berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari sifat tercela tersebut. Adapun akhlak tercela berikutnya yang harus kita hindari adalah diskriminasi. Apa itu diskriminasi? Diskriminasi adalah segala perlakuan pembedaan yang didasarkan atas warna kulit, jenis kelamin, golongan, status sosial, dan berbagai perbedaan lainnya. Masih banyak tindakan diskriminasi yang kita saksikan dalam keseharian. Perlakuan berbeda mendatangkan rasa tidak nyaman, bahkan sakit hati bagi orang yang menerimanya. Setiap manusia menginginkan kesempurnaan, akan tetapi tidak semua keinginan manusia terwujud. Islam melarang umatnya berlaku diskriminasi terhadap orang lain hanya karena perbedaan bangsa dan suku, karena hal ini bertentangan dengan fitrah manusia sendiri. Allah berfirman yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik." Quran Surah Al-Hujurat ayat 11. Ada banyak sekali bentuk diskriminasi yang dilakukan di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hal ini terjadi karena manusia umumnya memiliki kecenderungan untuk membeda-bedakan atau mengelompokkan diri. Perlakuan diskriminasi bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Hal itu disebabkan karena adanya perbedaan karakteristik suku dan ras, adanya perbedaan kelas sosial, adanya perbedaan jenis kelamin, adanya perbedaan agama atau kepercayaan, dan adanya perbedaan pandangan politik. Lantas, bagaimana cara kita menghindari perilaku diskriminasi tersebut? Perilaku diskriminasi dapat kita hindari dengan cara meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bersikap tasamuh atau saling menghormati terhadap orang lain yang berbeda, baik keyakinan ataupun yang lain. Kemudian yang terakhir, tidak suka mengolok-olok orang lain. Baiklah, mudah-mudahan materi hari ini dapat menambah hasanah keilmuan kalian terkait materi menghindari akhlak tercela. Syukron kasiron, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.